Banyak sekali yang tanya itu. Fermentasi apakah menyebabkan keguguran? Ya. Bisa iya, bisa tidak. Sudah bersama saya Mas Bitono di kandang kurban Sidoarjo. Assalamualaikum Mas Bitono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat. Siap. Kali ini kita akan bincang-bincang masalah pakan kambing. Kambing dan domba sama saja ya pakannya? Sama saja. Selama ini banyak teman-teman kita yang penasaran dan bertanya-tanya apakah pakan fermentasi itu bisa dibuat konsumsi ternak kita yang di breeding atau kambing kita yang sedang hamil. Jangan-jangan nanti ada efeknya, gitu ya? Ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini dan sebelahnya ada lonceng dinyalakan. Gimana, Mas Bitono? Pakan domba, kambing. Jadi kodratnya, kalau bilang kodratnya begitu. Jadi ruminansia itu pakannya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ruminansia itu termasuk jenis binatang apa saja? Ruminansia itu kan hewan yang memamah biak. Jadi sing gayem-gayem itu namanya ruminansia karena ada proses pencernaannya yang melibatkan rumen itu. Berarti yang kita kenal selama ini ya sapi, kebu, kambing, domba. Jadi pakan pertama tumbuhan. Jadi tumbuhan, pokoknya segala sesuatu yang jenis tumbuhan itu bisa dimakan kambing dan domba. Nah, kebetulan ini Pak, dulunya itu. Jadi kalau domba itu makannya rumput, kambing itu makannya ramban. Ya itu karena di alamnya sana. Tapi kalau sudah di domestikasi, jadi situ kalau sudah direkayasa begini ya, itu pakan bisa direkayasa asal itu asalnya dari tumbuhan, bukan hewan. Berarti yang penting asalnya dari tumbuhan. Itu akar, batang, daun, pucuk daun, apalagi buah itu bisa semua dipakai. Ya. Semuanya bisa dibuat makan. Betul. Terus karena kita mungkin ada sebagian teman-teman kita itu yang sibuk kerja sambil ternak atau pakan kondisinya melimpah. Jadi kalau misalnya jagung sekali panen kan harus ditebas semua itu. Nah itu cara ngawetkannya gimana ya, perlu diawetkan kan. Yaitu salah satunya fermentasi dan silase. Jadi hasil fermentasi itu ada yang bilang mengandung alkohol atau ragi. Ya. Kemudian disamakan dengan manusia yang hamil. Ketika makan tape banyak bisa terjadi keguguran. Atau peternak kambing yang dibreeding itu khawatir takutnya tidak bisa bunting. Oh gitu, majir itu. Banyak sekali yang tanya itu. Fermentasi apakah menyebabkan keguguran? Bisa iya, bisa tidak. Jadi yang bikin keguguran itu kan yang pertama itu kan penyakit, faktor bakteri macam-macam itu yang menyebabkan keguguran. Terus faktor di luar penyakit, jadinya diseruduk temannya, jatuh, kepleset macam-macam itu penyebab keguguran. Terus korelasinya apa dengan fermentasi? Jadi kalau kita kasih, jadi banyakkan orang-orang itu kan kalau bikin fermentasi itu kan pakai tetes tebu. Betul. Nah, itu sebaiknya dibatasi pemberian tetes tebu di atas 20% dari total ransum. Di atas 20% itu bahaya, sudah jadi racun gitu, keracunan, terus apa itu mencret. Nah jadi dua itu tadi, keracunan dan mencret itu jadi faktor pemicu keguguran. Akhirnya kan sakit kan, kan kontraksi Pak, kayak wong kan yang ngono itu. Jadi diperhatikan komposisinya. Kalau di bawah 20, tapi kalau saya untuk breeding itu amannya di bawah 10%. Yang apa tetes tebu tadi? Iya, untuk breeding itu di bawah 10% aman. Bahkan enggak usah pakai juga enggak apa-apa. Apakah juga menyebabkan majer? Kalau majer itu faktornya itu kegemukan Pak, kegemukan sama genetik. Nilai turunan majer ya majer itu wajar. Tapi kalau yang itu kegemukan loh, kenapa?
Ya kadang kita bikin fermentasi itu berharap ternaknya kan cepat gemuk. Akhirnya bikin ransumnya tidak terkontrol. Akhirnya gemuk ya juga. Itu, gemuk kan, betina-betina ikut gemuk. Nah, gemuk kita akhirnya majer. Kalau kegemukan rawan, jadi beresiko majer. Kadang ya ada juga yang enggak, tergantung jenis. Berarti bisa kita pahami ya teman-teman, pakan fermentasi itu tidak menyebabkan keguguran atau majer selama selama tetes tebu itu atau yang unsur gulanya itu pemakaiannya dibatasi. Di saat campuran fermentasi itu harus dibatasi ya di batas-batas aman ya 10% lah dari total itu apa tadi campuran tadi itu. Ya. Itu. Terus satu lagi ingat saya. Jadi hasil samping fermentasi itu kan alkohol. Jadi ada bau-bau alkohol itu. Nah, sebaiknya ini yang harus diperhatikan itu kalau mau ngasih makan itu dihampar, diler. Ya, diangin-anginkan kira-kira berapa lama? 10-15 menit gitu aja. Biar nanti sudah nguap sendiri, alkohol kan cepat nguap. Kalau raginya itu nggak masalah ya? Nggak masalah Pak, nggak ada peragian di situ. Kecuali yang pakai ragi memang ada juga. Tuh. Berarti pakan fermentasi itu yang banyak tetes tebunya itu menyebabkan kambing gemuk, kan gitu? Iya betul. Kalau gemuk rawan majer. Nah gitu. Betul. Makanya kan biasanya teman-teman yang penggemukan itu menggunakan tetes tebu atau menggunakan fermentasi. Tapi untuk breeding juga boleh. Boleh. Tapi juga tidak direkomendasikan jika pakan hijauan segar, rumput melimpah ya. Iya. Ya untuk apa kita bikin fermentasi? Betul. Jadi kita bikin fermentasi itu dengan keadaan dan kondisi tertentu. Saat pakan melimpah atau memang kita sibuk, tidak sempat ngarit tiap hari, ya harus nyetoknya banyak sekalian begitu. Terus peternakan yang gede yang jumlahnya sudah di atas 100 ekor itu ya. Iya. Itu tidak mungkin ngarit terus. Ya. Memudahkan itu Pak. Untuk memudahkan fermentasi. Kira-kira ada pesan sama para peternak untuk teman-teman pelaku breeding, jadi tidak perlu takut atau ragu tentang pakan fermentasi selama proses dan pelaksanaannya benar. Pelaksanaan pembuatannya itu benar. Kalau bahasanya itu SOP. Ikuti SOP-nya gitu. Jangan kasih terutama bahan-bahan bakunya itu diperhatikan, terus perlakuan setelah pembongkaran. Jadi ketika kita mau ngasih makan itu jangan lupa dihampar dulu, itu sudah aman lah gitu. Terus bagaimana cara fermentasi dan komposisi apa saja nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Terus ikuti Agro TV, sharing sukses dari orang sukses. Terima kasih Anda sudah mengikuti bincang-bincang kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.